너네 지금 그러는 거 사랑 착각하는 아니야. 거야. Kalimat itu benar-benar membuat Juwon terdiam. Dari awal Juwon memang ragu dan takut kalau ia salah mengira perasaan nyaman ini sebagai cinta. Karena mereka sudah melalui banyak kesulitan berdua. Juwon yakin kalau ia mencintai Kim Sana, namun tetap saja Juwon tidak tahu mana yang benar karena ia tidak pernah tahu apa itu cinta dan tidak ada yang pernah mengajarinya tentang hal itu. Sama seperti pria ini, yang masih tidak menyadari kalau perasaannya pada Park Dal bukan hanya sekedar seorang kakak. Siang itu Hejun membantu Juwon menjaga tokonya sementara gadis itu beristirahat, dan di waktu yang sama. Park Dal berdiri di luar karena Juwon menyuruhnya mengambilkan sesuatu. Gadis itu sebenarnya masih belum siap bertemu dengan Hejun lagi setelah penolakan kemarin. Namun tidak ada gunanya terus mengulur waktu. Gadis itu akhirnya masuk dan langsung mencari barang Juwon yang membuat Hejun salah tingkah dan bingung melihat hal itu. Park Dal juga menolak bantuan Hejun dan setelah berhasil menemukan barang yang dicari, gadis itu langsung pamit undur diri namun saat itu juga, sepertinya Park Dal merasa harus mengatakan satu hal pada Hejun. 저 근데요, 저는 오빠 필요 없어요. Dengan jelas, Park Dal bilang kalau dirinya tidak perlu seorang kakak. Jati Hejun tidak perlu lagi bersikap perhatian padanya seperti yang Hejun lakukan pada Juwon, apalagi bilang pada orang lain kalau Park Dal adalah adiknya dan segera pergi dari sana. Hal itu membuat Hejun tertegun karena dirinya tidak pernah membayangkan akan kehilangan Park Dal karena penolakan itu. Hari pun berganti malam dan Kim Sana tiba-tiba sudah ada di rumah ibunya lebih cepat dari yang ia janjikan. Karena sepertinya Kim Sana tahu kalau ibunya pasti yang membuat Juwon jati seperti ini. Saat menatap ibunya, Kim Sana langsung bilang kalau kedatangannya ke rumah ini untuk melawan sang ibu, apapun caranya. Entah itu menangis atau mengamuk, agar kali ini saja Kim Sana bisa mendapatkan apa yang ia inginkan. Ia akan memperlihatkan bagaimana selama ini ia terluka ketika bersama sang ibu. Namun di mata ibunya, Kim Sana hanya anak pembangkang yang sedang dimabuk cinta. Jadi ia duduk untuk mendengar apa yang akan Kim Sana sampaikan karena ia yakin tidak ada yang bisa mengubah keputusannya. Namun bukannya mengamuk seperti yang ia bilang tadi, tapi Kim Sana dengan perlahan bilang, kalau ia tidak benci dengan ibunya, bukan itu alasan dirinya pergi. Tapi fakta kalau ibunya terus bersedih jika ada Kim Sana, membuat sang ibu tidak menyadari kalau Kim Sana juga bisa terluka. Kim Sana sedih hanya dengan melihat ibunya terus menderita dan dengan segala kesedihan itu, sang ibu bahkan tidak sadar kalau dirinya juga menyakiti Kim Sana secara mental maupun fisik, karena Kim Sana tidak pernah bisa jujur pada sang ibu tentang apa yang ia rasakan. 너무 아프다고 생긴 걸 보여줄 수도 없었어요. Saat mendengar dan melihat bekas luka yang sangat parah itu, sang ibu kembali murka dan kembali menyalahkan Kim Sana yang tidak bilang apapun padanya, serta kembali masuk ke kamarnya seperti yang selalu sang ibu lakukan dahulu. Jika sudah begini, tidak ada yang bisa Kim Sana lakukan selain memohon pada ibunya dari luar. Memohon pada sang ibu agar bisa memaafkannya sama seperti dahulu, namun kali ini Kim Sana bukan meminta maaf dengan berbohong dan bilang kalau ia baik-baik saja, tapi ia meminta maaf karena tidak bisa jujur dan bersikap dewasa selama ini. Seharusnya ia bilang, bagaimana ia menderita dan butuh pelukan sang ibu karena selama ini, ia juga merasa kalau kematian Sojung memang karena kesalahan dirinya. Kim Sana takut dan juga merindukan Sojung meski ia tidak pernah bilang pada siapapun. 우리 행복해도 돼요. Pada akhirnya, sang ibu menangis setelah mendengar Kim Sana berkata, kalau mereka juga berhak untuk bahagia meskipun rasa penyesalan itu masih tetap ada. Sementara itu di tempat lain, ayah Juwon heran melihat anaknya duduk sendirian di depan restoran tanpa bilang padanya kalau Juwon dari tadi duduk di sana. Namun semua itu karena Juwon tidak bisa bilang apa yang ia pikirkan dari tadi, hanya bisa tersenyum sambil bilang kalau ia merindukan ayahnya. Dari tatapan itu, tampak jelas kalau Juwon masih belum menemukan jawaban dari satu pertanyaannya, dan satu-satunya tempat untuk bertanya hanya sang ayah. Sang ayah langsung mewanti-wanti kalau ini tentang meminta restu, ayahnya tidak akan memberikannya dan Juwon sangat tahu hal itu.
사랑이 뭘까? 사랑? Sang ayah mengira kalau anaknya mulai meragukan cintanya pada Kim Sana. Tapi bukan itu yang ingin Juwon tanyakan. Satu-satunya cinta yang pasti adalah cinta ayah Juwon pada anaknya. Tapi bagaimana dengan Haejun dan Kim Sana? Bagaimana bisa ayahnya mencintai mereka berdua meskipun tidak ada hubungan darah? Mendengar pertanyaan itu, sang ayah langsung menjawab kalau ia mengurus dan membesarkan mereka dengan sepenuh hati. Bagaimana bisa cinta hanya dibandingkan dengan hubungan darah yang membuat Juwon semakin bingung. Gadis itu langsung bertanya bagaimana dengan cinta ayahnya pada ibu kandung Juwon. Mereka berdua tidak sedarah, tapi bagaimana ayahnya bisa mencintai sang ibu? 엄마는? 엄마 사랑할 땐 어땠어?